Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian. Pada video kali ini saya dari perwakilan kelompok akan menjelaskan terkait analisis materi kelas AC dan analisis praktek atau keterampilan dalam micro teaching. Kira-kira bagaimana ya proses pembelajaran micro teaching di kelas AC? Baik, langsung saja kita simak video penjelasannya. Berdasarkan keterangan dari informan kelas AC bahwa pelaksanaan pembelajaran micro teaching dilaksanakan secara full daring atau dalam jaringan. Menurut kami, proses pembelajaran secara daring di masa pandemik sangatlah dimaklumi dan dapat diterima. Meskipun proses pembelajaran secara offline telah diizinkan oleh pihak prodi, namun sistem pembelajaran daring tetap dijalankan oleh kelas AC. Namun, terkait pembelajaran secara daring, menurut teman-teman dari kelas AC, mereka mengatakan bahwa proses belajar mengajar secara daring mengenai micro teaching ini juga dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, karena pada dasarnya tidak semua teman-teman yang ada di dalam kelas AC berada di dalam wilayah Kota Medan, melainkan ada di beberapa daerah lainnya, sehingga dapat membantu dan mempermudah mereka dalam melaksanakan pembelajaran micro teaching, sehingga mereka tidak perlu datang ke kampus untuk menjalankan proses belajar mengajar mengenai micro teaching tadi. Adapun cara dosen memberikan materi di dalam proses belajar mengajar micro teaching di kelas AC adalah: yang pertama, dosen memberikan materi terkait micro teaching melalui virtual Zoom secara rutin. Kemudian, dosen memberikan kegiatan diskusi satu sama lain terkait materi yang disampaikan kepada mahasiswa. Sehingga dalam hal ini mengajak para mahasiswa untuk aktif meskipun di dalam ruangan virtual Zoom. Nah, terkait praktek dan keterampilan yang dilakukan oleh kelas AC dalam proses belajar mengajar mata kuliah micro teaching adalah dilakukan secara full daring, di mana seorang mahasiswa akan mengupload video prakteknya ke YouTube ataupun melalui Google Classroom yang disediakan oleh dosen. Jadi, menurut pendapat kami, praktek secara daring kurang efektif dalam melatih keterampilan, apalagi jika jaringan kurang kondusif dan mahasiswa kurang merasakan bagaimana sebenarnya menjelaskan atau melatih keterampilan tersebut secara langsung di depan kelas dan dilihat oleh teman-teman lainnya atau orang lain. Praktek mengajar yang dilakukan secara luring atau luar jaringan secara langsung tentunya dapat membentuk secara langsung sikap seorang pengajar ketika di dalam kelas, bagaimana seorang pengajar dalam membuka dan menutup kelas serta menjelaskan materi. Dengan cara melakukan praktek atau keterampilan mengajar secara luring dapat melatih gestur dalam menjelaskan materi, melatih ekspresi ketika mengajar, melatih suara, dan masih banyak lagi yang dapat dilatih ketika praktek tersebut dilakukan secara langsung. Sebaliknya, jika dilakukan secara daring, mungkin kita tidak bisa melihat bagaimana ekspresi dari mahasiswa tersebut dalam mempraktekkan bagaimana menjadi seorang calon guru. Nah, jadi dapat disimpulkan, jika pembelajaran telah mendapatkan izin dari pihak prodi, maka kita harus memanfaatkan meskipun sistem pembelajaran dilakukan secara blended, yaitu penyampaian materi disampaikan melalui virtual Zoom ataupun Google Meet, kemudian kegiatan prakteknya dapat dilakukan secara luring atau luar jaringan yang dilakukan secara tatap muka untuk lebih mengasah kemampuan calon tenaga pendidik nantinya.
Nah, jadi sudah tahu ya teman-teman terkait bagaimana penjelasan materi dan praktek yang dilakukan di kelas AC dan bagaimana pula solusi yang diberikan. Jadi, solusi yang diberikan adalah manfaatkanlah sistem pembelajaran secara blended agar pelaksanaan pembelajaran micro teaching dapat diselenggarakan secara efektif dan efisien. Sekian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam antropologi.